Oke, kembali lagi di channel Daeng Otomotif. Kali ini dapat motor Mio GT keluhan double starter atau starter tangan itu macet. Setelah dicek semua kelistrikan semuanya berfungsi, tegangan aki pun bagus, klakson semua bagus. Tapi setelah dicek ditindih tombol starter cuman bunyi tek tek. Itu biasanya terjadi pada dinamo starter yang kotor atau kehabisan arang starter. Coba kita bongkar. Ini penampakan dinamo starternya. Ini sama ya, mau dinamo starter Mio G, Mio GT, terus S-Ride, pokoknya series 115 cc itu semuanya sama. Oke, kita bongkar. Pertama, baut shock belakangnya, terus kita buka baut saringan. Baut saringan itu menggunakan kunci 10 atau set 10. Ini gunanya agar kita pengerjaannya lebih bagus, makanya saringan udara dibuka. Ini bautnya ada 3. Saya taruh kameranya dulu supaya lebih bagus pengerjaannya. Oke, lanjut. Kita buka baut yang satu, baut saringannya, terus kita angkat saringannya supaya gampang untuk menjangkau dinamo starternya. Nah, ini penampakan dinamo starternya. Dia mempunyai baut L ya. Ini baut L menggunakan kunci L 5 kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut bongkar, ambil kunci L-nya. Oke, saya menggunakan tang untuk memutar kunci L-nya supaya lebih enak, dihentak supaya bagus. Oke, kita bongkar baut yang satunya lagi. Oke, ini dinamo starternya sudah terlepas. Lalu kita bongkar kabel yang ada pada dinamo starter, yaitu kabel plusnya yang dari aki menggunakan obeng. Oke, ini lanjut kita bongkar dinamo starternya. Saya posisikan kamera dulu di atas supaya lebih enak. Nah, ini oke. Dinamo starter Mio GT, Mio G, Soul GT series 115 ini sama semua. Oke, pertama kita bongkar bautnya. Ini saya biasanya menggunakan tang, lebih praktis karena biasanya kuncinya ini agak lumayan susah untuk didapatkan, makanya saya menggunakan tang. Oke, kita bongkar.
bautnya. Lalu kita tarik keluar perlahan. Oke, sudah terlepas. Kita tarik angkernya pelan-pelan. Oke, sudah terlepas ya. Dan ini penampakan arang starter yang ada pada dalam dinamo starternya. Kondisinya sudah mungkin habis, dan ini angkernya sudah kemakan sedikit, tapi bisa kita perbaiki dengan cara mengamplas yang halus. Lalu kita nanti pergantikan arang starternya lebih bagus. Nah, ini semuanya lebih bagusnya ini semuanya dibersihkan pakai bensin supaya nanti bekerjanya maksimal. Oke, kita amplas yang bagian kuningan angkernya pakai amplas yang halus. Kita lilit begini amplasnya, lalu kita putar sampai dia merata, tapi jangan terlalu habis dimakan kuningannya. Yang penting dia rata, bersih. Oke, kayak gini. Oke, lanjut gosok terus sampai dia memang betul-betul bersih dari debu ataukah oli yang menempel, biasanya begitu. Oke, ini masih sedikit ya. Oke, lanjut kita bersihkan pinggirangnya, kuningannya pakai pisau cutter ataukah semacam pisau silet juga bisa. Kita bersihkan pinggirannya. Yang ini semuanya dibersihkan pakai pisau cutter agar debu yang ada di dalam atau kotoran yang ada di dalam itu terangkat habis. Lebih bagusnya lagi kalau bagi saya, menurut saya, dicuci pakai bensin. Habis itu dikeringkan lalu dipasang kembali. Dan oke, ini arang starternya ini sudah habis ya. Dan ini biasanya menggunakan solder, tapi saya biasanya menggunakan metode disambung. Tapi kalau ada solder lebih bagus di solder gitu. Oke, kita bongkar dulu untuk arang starternya. Ini arang starternya masih tersisa sedikit, tapi lebih bagusnya kita ganti yang baru ya. Oke, lanjut. Ini arang starternya udah saya ganti yang baru. Untuk video pergantian arang starter saya tidak videokan karena durasinya terlalu panjang. Ini sisa pemasangan langsung, saya bantu teman untuk memasang angkernya. Dan ini trik saya, kalau pemasangan angker itu dicungkil setelah masuk, sebagian dicungkil sedikit, yang satunya lagi perlahan ya, jangan terlalu terburu-buru. Oke, sampai dia plak masuk begitu. Jadi cungkil sedikit demi sedikit dari yang satu ke yang satunya lagi. Oke ya, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah terpasang.
sudah masuk. Nah, kita putar-putar, jangan sampai ada hambatan. Biasanya kan ada hambatan dari arang starternya. Oke, kita lanjut pasang perpaknya atau pengamannya, lalu kita pasang tutup dinamo starter. Nah, ini ada tanda dari magnet dinamo starter, harus kita sejajarkan dengan tanda yang ada di tempat arang starternya. Nah, ini kita luruskan dengan yang garis ini, harus lurus pas. Oke, kita pasang bautnya. Oke, kita pasang. Oke, kita lanjut kunci dengan pakai tang, tetap pakai tang ya. Kalau saya anaknya cuman pakai ini karena biasa kuncinya agak susah. Oke, lanjut. Ini diputar, harus ini ada pergerakan bebas, dan ini posisi topnya juga ada, harus lurus. Terus selanjutnya kita bisa langsung tes menggunakan aki 12 volt. Kita kasih isolasi supaya ini bisa kelihatan berputar ini. Oke, kita bisa langsung jumper dari input dari dinamo starter plus, itu ada di plus aki. Nah, ini tempat kabel dari aki yang ada pada motor. Oke, kita lanjut. Kita langsung jumper, lalu minusnya kita pasang di badan ataukah bodi dinamo starter ini. Coba ini berputar, kita coba lagi. Nah, ini kan mantap, ini kekuatannya bagus ya. Oke, kita rakit langsung. Oke, saatnya pemasangan dinamo starter. Itu kita harus perhatikan lagi, ada kabel plusnya di badan dinamo starter yang ada pada kepalanya menggunakan obeng. Oke, dipercepat ya.
Oke, ini dinamo starternya sudah terpasang. Saatnya kita tes. Coba kita tes. Oke, ini mantap ya, sudah berfungsi yang normal. Ini ya, saya coba ulang-ulang untuk pengetesannya. Ini sudah mantap, dengan catatan ini aki motor harus bagus, dan sudah cek yang lain juga bagus. Oke.